Selamat pagi semuanya, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Kita akan membahas Matius pasal 4, membaca ayat Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ada 3 kali Tuhan Yesus digodai, dicobai, tetapi kita hanya belajar satu saja. Ya, satu godaan, satu pencobaan. 2 yang lain mungkin nanti, yang kedua akan saya bahas pada hari Rabu. Yang ketiga mungkin habis, nggak nyampe. Kita ganti tema bulan depan ya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4, mari kita baca bersama-sama yang ada di tempat ini. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara-saudara, dulu itu orang-orang zaman dahulu punya pandangan atau keyakinan kalau orang masak sering kasinan, itu biasanya dia ingin menikah. Enggak tahu akhir-akhir ini masak saya agak asin terus. Firasat apa-apa, tapi belum ada ya. Ketika Tuhan Yesus, maksud saya ambil garamnya saja. Tuhan Yesus pernah berbicara tentang hal asin ini, yaitu tentang garam dunia. Kamulah garam dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mengapa Yesus menekankan garam dunia ini? Karena iman itu sudah jelas menjadi tuntutan. Iman itu menghubungkan kita dengan Allah di surga, sedangkan garam dunia itu menghubungkan kita dengan sesama. Di dalam kedua hubungan ini terletak seluruh hukum Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, vertikal ya, itu iman. Mempercayai Allah. Lalu yang kedua, hubungan kepada sesama, horizontal. Kamu harus menjadi garam. Ya. Hukum yang kedua. Francis Schaeffer, seorang filsuf dan seorang penginjil, mengatakan dalam diskusinya tentang Lamek keturunan Adam Hawa, ya, di dalam Kejadian pasal 4, Lamek pernah berkata demikian, saudara. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Kemudian Francis Schaeffer ini, saudara, filsuf dan penginjil ini, dia berkata, ini kultur manusia tanpa Allah. Ini adalah egoistisme dan kesombongan yang berpusat pada manusia. Kultur ini telah kehilangan konsepnya bukan hanya tentang Allah, tetapi juga tentang manusia sebagai keberadaan yang mengasihi saudaranya. Nah, saudara-saudara, tetapi kita manusia modern pun sekarang akan melihat gejala seperti ini. Diperparah dengan COVID, semakin orang-orang individualistis. Ya. Semakin individualistis, egois, ya. Nah, hal ini sebetulnya yang diinginkan oleh iblis, diinginkan oleh setan supaya apa? Orang berbelok dari jalan pengabdian kepada Allah, ya, berbelok seperti dia. Dulu kan dia mengabdi kepada Allah. Iblis dan setan-setan itu, iblis dan malaikat-malaikatnya, itu dulu mereka mengabdi kepada Allah dan sekarang tidak. Makanya targetnya dia adalah orang-orang yang dulunya setia mengabdi kepada Allah dibelokkan supaya tidak mengabdi lagi seperti dirinya, si iblis itu. Itu prinsip kerjanya dia
seperti itu, saudara-saudara. Mungkin banyak di antara kita yang di rumah maupun di tempat ini berkata, oh, tapi saya tetap mengabdi kok Pak Tri. Saya tetap memberikan persepuluhan kami. Tetap memberikan persembahan kami. Ya. Erikson, teolog yang sering saya kutip, menulis demikian, saudara. Jadi, penata layanan kita tidaklah berarti memberikan sebagian harta milik kita. Seluruh hidup kita secara absah, secara sah adalah milik Allah, berdasarkan asal-usul kita serta kepemilikannya atas diri kita. Hidup ini telah dipercayakan kepada kita oleh Allah untuk dipergunakan. Namun tetap saja hidup ini adalah milik Tuhan, sehingga harus dipakai untuk melayani dan memuliakan Dia. Nah, lalu pada saat dia membahas tentang Imago Dei, gambar Allah, ya, Erikson berkata demikian, gambar Alkitab tentang asal-usul manusia adalah bahwa Allah yang maha bijaksana, maha kuasa, dan baik telah menciptakan manusia agar manusia mengasihi dan melayani Dia, serta menikmati hubungan yang akrab dengannya. Itu artinya diciptakan segambar Allah itu supaya saudara dan saya berelasi dengan Allah, mengabdi kepada Allah. Endingnya itu di dalam persekutuan yang abadi di surga. Makanya orang Kristen berkata mati itu adalah keuntungan. Ya, mati itu adalah keuntungan karena apa? Kita akan bersama Tuhan di dalam kemuliaannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis berusaha membelokkan itu, ya, supaya manusia menjadi egois, individualistis, hidup bagi dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Nah, ini yang disebut hamartia, meleset. Saudara dan saya dibikin menyimpang, tidak mengenai sasaran. Sasarannya apa? Harusnya mengabdi kepada Tuhan, ya, menikmati hubungan dengan Tuhan, tetapi dibikin meleset. Sekarang sehari-hari kita ya menikmati dengan keluarga kita, aktivitas kita sendiri. Ya, apalagi kan ini gereja-gereja hampir semua tutup ya karena Covid. Sudah tidak ada kegiatan lain, ya sudah dinikmati aja. Gereja kita tidak membiarkan, saudara, hari ini kita akan melantik panitia penolong pendeta. Ya, diharapkan ini akan mulai membangkitkan aktivitas entah melalui Zoom, melalui Google Meet, atau melalui video call, ya, bisa beberapa orang. Yang penting jangan dibiarkan kita terus-menerus hidup bagi dirinya sendiri dan lepas dari persekutuan dengan Tuhan. Karl Barth, teolog Swiss yang akhirnya di Jerman, teolog ini teolog berani, saudara. Dia menolak memberi dukungan kepada Hitler ketika pendeta-pendeta kebanyakan memberi dukungan kepada Hitler, tanda tangan teolog satu ini, Karl Barth ini tidak mau. Ya. Dia menulis tentang gambar Allah demikian, apanya yang khas tentang kemanusiaan Yesus? Kalau kita belajar tentang manusia menurut Karl Barth, itu harus belajar dari Yesus. Apa yang khas tentang manusia Yesus ini? Yang khas menurut dia, yang khas dia adalah untuk orang lain. Hidupnya tadi yang satu, pertama vertikal ya, memiliki relasi dengan Allah, gambar Allah tadi yang pertama. Lalu yang aspek yang kedua, ya, hidup manusia Kristen, kalau saudara menadani Kristus, itu adalah hidup untuk orang lain. Ya, makanya berbagailah saudara-saudara yang dipilih menjadi panitia penolong pendeta. Saudara ada di wilayah hidup untuk orang lain. Kalau saudara melakukan tugasnya dengan baik. Siapapun pelayan, baik WL, singer, yang tidak di dalam struktural kepanitiaan. Kalau saudara mulai melayani, sesungguhnya saudara dan saya mulai hidup bagi orang lain. Saudara membagikan talenta saudara. Letih, iya. Lelah, iya. Apalagi kita pakai masker gini tadi, Pak Eko, Pendeta Eko, Bu Lani, Bu Kristin mesti merasakan sesaknya menyanyi. Ya. Ini saya khotbah yang megap-megap, udaranya hanya sekian ya. Ya.
pasti lelah sekali, itu resiko. Putri bahkan resikonya meninggal. Apakah itu musibah? Tidak, saudara. Saya sebelum ada corona saya sudah ngomong, bisa jadi saya kena, Putri kena, atau kami kena. Bisa jadi ada resiko mati, tapi tidak akan menghentikan cara kami menyembah Tuhan, cara kami melayani. Kan saya pernah berkata gitu. Ya. Karena kalau Tuhan tidak menghendaki, ya tetap tidak mati, saudara. Pendeta Eko kena COVID, Bulani kena COVID, Pak Pur itu kena COVID. Siapa lagi yang banyak kena COVID? Oh, cedak-cedak gimana? Enggak, ya sudah sembuh. Kalau sudah sembuh ya sudah sembuh betul-betul, sudah ngomong diperiksa dokter, diuji, dites, sudah sembuh ya sudah clear benar-benar ya. Robert Schuller ini penulis tapi juga filsuf ya, penulis Kristen yang terkenal tulisannya. Satu resep untuk kehidupan yang penuh sukacita yaitu baik, pemurah dan tidak mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri mengubah kehidupan menjadi beban. Semakin saudara hidup bagi diri sendiri, saudara akan semakin hidup saudara itu rasanya berat. Benar, semakin berat. Semakin saudara hidup bagi orang lain, ya bisa jadi saudara selamat, ya aman, selalu aman. Tetapi ketika saudara nanti saatnya meninggal pun orang juga tidak kehilangan diri saudara. Karena apa? Saudara tidak memberi makna bagi orang lain. Beda dengan Dr. Arnold. Dr. Arnold bukan ketularan saya, saudara. Dia mengoperasi, almarhum Dr. Arnold ya, mengoperasi pasien kemungkinan besar dari situ, ternyata pasiennya terkena. Nah, dan tidak mengaku kalau kena. Beberapa dokter kena. Ya siapa yang ingin kena? Ya, orang yang hidup bagi sesamanya saudara tidak ingin kena. Semua tidak ingin mati, tapi itu resiko. Ya, tapi itu resikonya, saudara. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, banyak orang yang nangisi, ribuan orang nangisi. Kalau kita biasa hidup bagi diri saudara diri sendiri, suatu saat saudara dipanggil Tuhan, oh meninggal lah, oh ya turut berduka cita, gitu dong. Karena apa? Hidup kita tidak menyentuh orang lain. Hidup hanya untuk diri sendiri. Makanya Robert Schuller berkata, sikap mementingkan diri sendiri mengubah kehidupan menjadi beban. Sementara sikap tidak mementingkan diri sendiri mengubah beban itu beban. Saudara bertanggung jawab karena saudara harus melayani ini, melayani itu, pergi ke sana, pergi ke sini untuk orang-orang lain, itu beban. Tetapi beban itu menjadi kehidupan. Ya. Jadi sementara sikap tidak mementingkan diri sendiri mengubah beban menjadi kehidupan. Nah, iblis berusaha supaya kita tidak hidup bagi Allah, juga tidak hidup bagi sesama. Karena dengan cara seperti itu kita akan menabrak seluruh hukum Allah. Karena di dalam dua hukum ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesama manusia. Yesus berkata, di dalam kedua hukum ini terletak seluruh hukum Allah. Makanya ketika saudara relasinya dengan Tuhan, pengabdiannya dengan Tuhan hancur, untuk sesama juga sudah hilang, saudara sudah nabrak semuanya. Kita nabrak semuanya. Seluruh hukum, karena di dalam dua hukum ini terletak seluruh hukum-hukum Tuhan. Nah, saudara lihat, kalau saudara suka dunia binatang, ya, Discovery itu ya sering menyiarkan. Saya senang binatang, kadang-kadang kasihan kalau ada singa memburu rusa, memburu jerapah, memburu apa itu yang kuda lorek-lorek, zebra ya. Ada satu binatang saudara yang sangat apa ya, sampai ini sudah populasinya sangat besar, yaitu rusa jenis wildebeest ya. Itu rusa kutub sesungguhnya. Nah, mereka hidupnya berkelompok, saudara. Berkelompok, mereka jadi sasaran empuk singa. Sebenarnya ini gambaran orang Kristen ya, lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kamu, cari lengah.
Nah, rusa Wildebest ini saudara-saudara, dia selalu berkelompok. Oleh karena itu mereka tidak bisa dihancurkan. Nah, makanya bahayanya saudara, ini semua gereja-gereja mengalami saudara. Gereja-gereja sekarang beribadah sendiri-sendiri. Bahayanya karena di rumah sendiri-sendiri beda, tetap beda. Diakui, semua mengakui kuliah offline dengan kuliah online lebih berbobot kuliah online. Sekolah offline dengan sekolah online lebih berbobot sekolah online. Offline, sorry. Ibadah juga sama. Makanya kalau dibiarkan terus-menerus, bisa hancur betul-betul, satu persatu dicaplok singa. Nah, makanya saya suka kebersamaan. Biasanya setelah ibadah gini, saya dengan yang pelayanan makan bersama. Nah, kumpul bersama itu saling menjaga, saling terus menyemangati pelayanannya. Paling suka lagi makan bersama. Nah, tapi yang bayar seseorang saja, dan itu bukan saya. Nah, itu lebih senang. Bagaimana Tuhan Yesus dapat mematahkan tipu daya iblis dan menang atas segala godaan. Ini sekarang tema kita. Di dalam pendahuluan tadi sudah saya bahas bahwa tujuan utama iblis adalah menggodai orang supaya orang merusak hubungannya dengan Allah, rusak hubungannya dengan Allah Bapa. Demikian juga kebergantungan, kewajiban kepada Allah juga tidak dilakukan. Itu juga yang dilakukan kepada Yesus. Ya, oleh karena itu di dalam ayat 2 dikatakan, dan laparlah Yesus, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 hari malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Yesus itu anak Allah, tapi jika engkau mulai dipertanyakan, itu hubungannya mulai direnggangkan, mau dibenggang. Jika engkau anak Allah. Ya. Kemudian supaya Yesus menghentikan puasanya, ya, dengan caranya iblis. Jadi makanya dia pengabdiannya kepada Allah dihancurkan rencananya iblis. Ya, kita melihat saudara, iblis itu menggunakan kebutuhan, beban lahiriah, ekonomi, keuangan untuk alasan kita meragukan kedudukan Yesus atau kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Biarlah kita belajar dari Kristus sendiri untuk berada di dalam kehendak Allah, bukan keinginan kita sendiri, dan tidak menggunakan cara-cara yang menyimpang, korupsi, tidak jujur, mengambil hal yang bukan miliknya. Ini sebenarnya godaan-godaan, termasuk mengambil perpuluhan. Wah, mumpung tidak ada ibadah di gereja, perpuluhannya saya pakai aja. Nah, kita sudah mulai bermain-main, itu uang milik Tuhan. 1/10 itu Tuhan berkata, ujilah aku. Tuhan menantang loh. Kalau kamu memberikan 1/10 yang menjadi bagianku, ujilah aku. Artinya kalau kita mengambil itu, kita mulai cari perkara dengan dia, sengaja menantang dia. Saudara. Ini contohnya. Ya. Iblis berusaha agar kita maupun Tuhan Yesus waktu digodai tidak mempercayai kasih dan pemeliharaan Bapaknya sehingga hubungannya rusak. Iblis berusaha membuat Yesus bersikap seperti orang Israel di padang gurun. Ya, ketika Israel di padang gurun kan tidak ada air, adanya air yang pahit. Bosen makanannya ini. Bisa ndak Allah membeli daging? Ya, makanya iblis mengatakan, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu itu jadi roti. Bisa. Bapa mesti mengizinkan. Nah, itu ujian-ujian yang supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan Allah lagi. Ya, supaya kita tidak mengandalkan Allah lagi. R.C. Sproul menulis tentang pemeliharaan Allah, atau yang disebut providensia. Dia menulis demikian, saudara, doktrin itu bukan hanya mengajarkan bahwa Allah adalah penonton dari semua peristiwa-peristiwa yang dialami manusia. Doktrin ini bukan hanya berbicara mengenai Allah mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi. Allah tahu sebelum hal itu terjadi, saudara. Apa yang telah Allah ciptakan, dia juga pelihara. Alam semesta bukan hanya bergantung kepada Allah untuk asal-usulnya atau untuk permulaannya,
tetapi juga bergantung kepada Allah untuk keberadaannya selanjutnya. Alam semesta ini tidak dapat berada dan beroperasi dengan kekuatannya sendiri. Allah menopang segala sesuatu dengan kuasanya. Jadi setelah keberadaan alam semesta termasuk saudara itu bukan hanya permulaan Allah menciptakan. Setelah itu hidup saya dan saudara. Alam semesta, planet, matahari, bulan, bintang itu semua bergantung kepada Tuhan, saudara. Meragukan pemeliharaan Allah sama halnya meragukan pemerintahannya atas alam semesta. Makanya lagunya Pak Pendeta Eko tadi, pas satu lagi tadi, memerintah. Lagu apa ya Pak ya, sing anek memerintah? Hah? Mulia, mulia, bagaimana? Oleh darah itu anak domba. Pokoknya ada yang memerintahnya tadi, pas. Nah saudara, kita ini sungguh-sungguh saudaraku, hidup kita ini sebenarnya ditopang oleh kuasa Tuhan, dan apa saja yang terjadi dengan diri kita, ya, apa saja yang terjadi dengan diri kita ini semua pasti sudah di dalam rancangan Tuhan yang kekal. Ya, munculnya COVID, kalau penyakit kejahatan itu bukan dari Allah, Allah mengizinkan. Lalu orang-orang yang mati itu di dalam masa COVID itu pun sudah di dalam kehendak Tuhan. Ya, karena kami sendiri hati-hati loh saudara. Saya Butri itu tidak pernah keluar kemana-mana. Hanya keluarnya kalau pelayanan gini tok. Enggak pelayanan, enggak keluar. Ya paling belanja, beli ini, beli itu. Dan itu pun nyemproti, jaga kalau rame tempatnya enggak masuk. Ya. Kok nekat mati? Ya, banyak orang menjadi begitu ketakutan ya. Begitu ketakutan, apalagi saudara kalau saudara sehat ketakutan, saya ini komorbid komplit. Komorbid tapi komplit. Ya, apakah saya kena? Kena. Tipe berat, mati tidak. Malah kebalik saudara, Butri yang sehat tanpa komorbid malah meninggal. Kok bisa kebalik-balik gini? Makanya kalau saudara, ini bukan kebetulan. Itu Tuhan yang menghendaki seperti itu. Ya, Tuhan yang menghendaki seperti itu, saudara-saudaraku. Dr. Arnold yang almarhum yang sudah berhati-hati, ya karena itu resiko tugasnya. Kena siapa yang sangka juga. Beberapa hari yang lalu WA-an sama saya sebelum kena meninggal. WA-an terus sama saya soal anak-anak saya, telepon-teleponan, meninggal juga. Ya, itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Loh, itu banyak orang menulis ya. Apa itu biasanya tulisannya gini, hidup itu apa pilihan, tetapi kena COVID itu pilihan gitu itu ya, semacam itu ya. Jadi kena COVID itu tergantung saudara sendiri atau enggak. Baru-baru ini seorang pendeta ngupload, mohon didoakan jemaatnya. Dia tidak pernah ikut ibadah di gereja, di rumah saja tapi kena COVID. Lah iya. Teman-teman saya pendeta yang gerejanya offline, saudara, yang meninggal berapa? Tidak ada ibadah itu gerejanya. Makanya kalau saudara menyimpulkan Butri meninggal karena gereja kita ibadah, yang tidak ibadah yang meninggal. Kok bikin kesimpulan yang seperti itu? Ya. Sproul menulis tentang takdir, nasib, kebetulan itu demikian. Nah, ini perhatikan, ini penting sekali. Dimuat ya Pak Pur ya? Ada itu? Mudah-mudahan ada. Ada perbedaan krusial antara pemeliharaan Allah dengan keberuntungan, takdir, atau kebetulan. Kunci dari perbedaan ini terletak pada karakter Allah. Keberuntungan adalah buta. Oh jadi kalau Pak Tri hidup itu keberuntungan. Oh, enggak. Itu buta katanya. Itu buta. Ya, keberuntungan adalah buta, sedangkan Allah melihat, nah Allah kita ini yang menguasai berdaulat itu melihat segala sesuatu, dia enggak buta.
Kebetulan adalah bisu, kata Sproul, sedangkan Allah dapat berbicara. Tidak ada kekuatan-kekuatan yang buta, tidak berpribadi yang bekerja dalam sejarah manusia. Semua terjadi oleh karena tangan sang pemelihara yang tidak kelihatan. Nah ini saudara-saudaraku. Malah oleh karena itu, ya saudara berhati-hati boleh, harus. Apalagi saudara sudah disuntik vaksin ya, kalau sudah disuntik vaksin harus lebih berani lagi, syarat 28 hari sudah lebih berani lagi. Ya. Jangan terus-menerus menyelamatkan diri saudara, karena sekali lagi ada firman, barang siapa menyelamatkan dirinya akan kehilangan nyawanya. Ukuran orang hebat itu bukan menghindarkan COVID, saudara. Kalau saudara menghindarkan itu, Putri tidak hebat, karena meninggal. Dr. Arnold tidak hebat. Bukan gitu cara mengukurnya. Yang dilihat Tuhan bukan menghindarkan COVID itu benar atau salah, bukan gitu. Tapi bagaimana saudara hidup bagi Tuhan, bagi sesama, melakukan firman Tuhan, resikonya itu yang disebut pikul salib. Resikonya mati, salib itu alat kematian, saudara. Pikul salib. Banyak orang menghindari salib, enggak apa-apa. Makanya saya akan menemani saudara yang mau menghadapi salib. Ada resiko besar, saudara. Saya tidak menjanjikan saudara selamat, saya juga mungkin mati juga. Tapi itulah salib, saudara-saudara. Nah, jadi tidak ada kata kebetulan. Oh Pak Tri hidup itu kebetulan, enggak. Itu sudah di dalam ketetapan Tuhan. Yang mati dulu siapa itu sudah Tuhan tahu, bukan Bu Tri ini sembrono wis tak mati dulu. Oh enggak gitu, kayaknya Tuhan itu spontanan gitu ya. Enggak, semua dalam rancangan Allah yang kekal. Bukan tiba-tiba gitu, Putri sembrono, oh ini Tuhan mau nih, mati dulu kamu. Oh enggak gitu. Enggak, Tuhan izinkan segala sesuatu karena Tuhan tetap yang berkuasa. Enggak ada peristiwa terjadi tanpa kedaulatan. Bukan karena pilihan, jadi kena COVID itu pilihan, bukan. Menurut saya itu pandangan bukan orang Kristen. Siapa yang pengen kena COVID? Ya, orang-orang yang mati, teman-teman saya yang meninggal, hamba-hamba Tuhan itu tidak ada yang mau kena COVID. Mereka berusaha mati-matian tidak kena. Tapi ya tetap kena sampai meninggal. Tapi banyak diantara kita kena tetap hidup, puji Tuhan ya. Bukan karena saudara kebetulan juga, memang belum waktunya. Saudara suruh mengabdi lagi. Kita itu sering ngomong-ngomongan saudara, kadang-kadang wong sing apiki mati dhisik ya. Saya sama anak-anak, ya, Putri sama saya itu bagus Putri. Ya, kondisi rohaninya, etikanya, moralnya bagus Putri, mati duluan. Jadi kalau kita belum mati itu mungkin masih harus diperbaiki. Karena jangan GR, bukan karena kita baik, karena saudara belum baik. Termasuk saya ya. Makanya dandani sik kowe, ojo mati sik. Sing apik jukuk sik gitu, pulang dulu. Ini guyonan kita, tapi yo guyon parikeno, bisa benar juga. Nah, lalu yang terakhir saudara, Yesus menjadikan firman Tuhan pedoman yang dapat dikompromikan. Yesus selalu jadi mengalahkan kelicikan iblis itu dengan selalu menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tampak di sini, nyata di sini bahwa Yesus meruntuhkan semua cobaan iblis dengan perkataan ada tertulis. Padahal Yesus sendiri adalah firman yang datang kepada manusia. Maksudnya apa saudara? Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu berbicara tentang Yesus. Yesus itu setiap perkataannya adalah firman Tuhan. Dia kalau disuruh menguraikan pikiran Tuhan seketika bisa. Isi hati Tuhan menyampaikan sedalam-dalamnya bisa. Seketika, enggak usah baca Alkitab. Tetapi kenapa Yesus itu ketika digodai mengambil ayat kitab suci yang ditulis oleh manusia itu? Ada perjanjian lama itu yang nulis Musa, Daud, Salomo. Ya, kenapa kok mengambil itu? Yesus ingin mengajari kita, gerejanya apa? Firman yang tertulis itu punya otoritas. Ya, kalau Yesus saja menghormati kitab suci, apalagi saya dan saudara. Caranya mengalahkan hanya itu, makanya bagus. Sekarang jarang ada orang menghafal ayat
hafalan ya. Coba saudara di dalam renungan-renungan harian saudara, kalau ada ayat-ayat yang bagus dihafal. Paling enggak kayak saya tuh bisa menyebutkan walaupun mungkin keliru-keliru dikit kata-katanya ada yang meleset, tapi prinsipnya hafal intinya. Nah itu penting sekali, makanya Yesus bisa spontan mengambil ayat-ayat kitab suci. Ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Harus kita menguasai saudara, ketika nanti kita digodai, firman Tuhan berkata, tidak boleh seperti itu. Firman Tuhan berkata seperti ini, firman Tuhan berkata seperti ini. Tidak, saya tidak mau. Tegas. R.C. Sproul berkata, saudara, secara historis gereja telah meneruskan pengajaran Tuhan Yesus dengan meneguhkan bahwa Alkitab merupakan Vox Dei, bahasa Latin. Apa artinya Vox? Vox itu suara, Dei itu Tuhan. Suara Allah, suara Tuhan. Dan Dei Verbum, ya, atau firman Allah. Nah, masalah utama orang Kristen adalah sulit menerima bahwa tulisan manusia, Musa, Daud, Salomo, Matius, Markus, Lukas, Paulus, dan seterusnya adalah firman Tuhan. Ada yang berkata, pendeta-pendeta yang berkata, Alkitab itu berisi firman Tuhan. Itu sudah mulai menghakimi Alkitab. Ada yang firman Tuhan, ada yang tidak. Loh, hebat sekali Anda bisa memilahkan ini firman Tuhan, ini tidak. Itu masalahnya. Apalagi yang liberal, cerita-cerita Yesus itu mitos yang kemarin sudah saya sampaikan. Siapa mereka? Ya, itu tulisan manusia. Tapi Yesus sekali lagi menegaskan, tidak, setiap tulisan yang diilhamkan Allah benar-benar adalah untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan seterusnya, punya otoritas di dalam hidup kita. Ya. Jadi saudara-saudaraku, sebenarnya sama saja, orang modern punya masalah dengan itu tulisan Matius, Markus. Orang perjanjian lama sama loh saudara. Nabi Samuel muncul berfirman, Nabi Elia muncul menyampaikan firman Tuhan. Kuwi omongane Tuhan apa omongane Elia dhewe to kuwi? Kuwi firman Tuhan apa omongane Samuel dhewe? Apalagi Daud. Daud hidupnya kayak gitu, masa Tuhan pakai mulutnya? Nah, saudara-saudara, ini adalah ujian kerendahan hati kita. Yesus yang Tuhan aja saudara, yang berfirman, firmannya itu sebobot kitab suci, dia berkata ada tertulis, ada tertulis. Ambil itu kitab suci. Ya. Kerendahan hati saudara, Tuhan Yesus memberi teladan kerendahan hati, karena orang-orang yang meragukan firman Tuhan itu adalah orang-orang yang sombong. Ya. C.S. Lewis, penulis dan apologet Kristen, dia menulis demikian, orang sombong memadang segala sesuatu di bawah dia, sehingga dia tidak dapat melihat Tuhan yang ada di atasnya. Yakobus 4 ayat 6 dan 7, karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Padahal kuncinya mengalahkan kelicikan iblis apa? Tunduk kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah itu salah satunya indikatornya adalah saudara tunduk kepada firman Tuhan. Jangan dibantah, ini mitos, ini tidak masuk akal. Ya, karena memang saudara dan saya berurusan dengan Tuhan yang kuasanya sangat besar, saudara. Inilah cara salat melalui ketundukan itu ditandai dengan ketaatan kepada Tuhan melalui ketaatan pada firman-Nya. Saya akan menutup saudara. Khotbah ini kisah nyata. Mungkin saudara yang pernah membaca bukunya Charles Swindoll pernah menemukan cerita ini cerita nyata, kisah nyata, yaitu kisah kapal Bounty, saudara, kapal Inggris. Kapal Bounty ini berlayar suatu kali, saudara-saudaraku, dan ya zaman dulu orang berusaha mencari benua-benua baru, tempat-tempat baru, pemukiman baru. Mereka menguasai pulau-pulau itu, benua-benua itu. Nah, mereka mendarat di sebuah pulau, saudara-saudara, dan di pulau itu, ya, akhirnya anak buahnya kapal Bounty ini senang di situ, menikah sama penduduk asli situ, ya. Akhirnya ketika kapten kapal pengen meneruskan perjalanan, mereka menolak.
Bahkan kapten kapalnya ini dilucuti dan dikirim kapal kecil ke tengah lautan, dilepas kemudian ditinggal. Tapi keajaiban, kapten kapal dengan orang-orang yang setia ini selamat. Akhirnya kerajaan Inggris ngutus kapal lain mencari awak-awak kapal yang memberontak itu. Datangi lagi pulau itu, saudara-saudara, dengan membawa kekuatan tentara, 14 tertangkap, 9 orang lari ke pulau lain. Nah, kisahnya ini adalah 9 orang yang lari ini. Dia lari, saudara, membuat di pulau sangat terpencil dengan kultur yang kacau. Jadi dia memanfaatkan tanaman itu untuk memproduksi minuman keras. Sabu-sabu, narkoba, seks bebas di situ. Di pulau itu seks bebas semuanya. Kejahatan, pembunuhan terjadi kayak hampir telinga capek mendengar. Karena hidupnya masyarakat rusak. Tapi di antara 9 orang itu, saudara, menemukan Alkitab yang ditinggal oleh salah satu awak yang diusir. Dia membaca Alkitab itu, saudara, dan dia kaget, dia mulai mengalami perubahan. Akhirnya dia mengajak teman-temannya, seluruh penduduk, dia mengadakan semacam sekolah minggu, PA. Penduduk situ ikut semua, saudara, karena itu pulaunya tidak besar. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika kapal Inggris mendarat di situ, kebetulan menemukan mereka komentarnya apa? Inilah miniatur utopia. Utopia itu sebenarnya masyarakat yang dirindukan, yang ideal. Ini pulau itu. Ketika mereka mendarat, saudara, masyarakatnya santun, makmur, rukun, dan damai. Beda dengan beberapa tahun sebelumnya ketika mereka rusak. Alkitab itu bisa mengubah orang-orang brengsek kayak gitu, saudara, menjadi masyarakat yang sangat ideal. Itu Alkitab. Makanya siasat iblis itu, ya, yang pertama tadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan dari firman Tuhan ini, yang pertama adalah menolak apa saja bentuk ketidakpercayaan kepada Allah, lalu yang kedua, melawan dengan firman Tuhan.